Selamat pagi kepada ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen kelas dengan masalah siswa yang berkelahi di sekolah dengan sesama teman kelas. Jika kita tinjau saat ini, terdapat banyak kasus seperti yang sudah ditampilkan yang dari masalah yang hanya masalah kecil hingga masalah besar yang memberikan dampak yang besar maupun dampak yang kecil. Dari situ kita harus meninjau pertama-tama faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkelahian antara siswa dalam kelas. Di sini kami membagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Kelompok kami menemukan ada 6 faktor internal yang dapat memengaruhi dan mengakibatkan terjadinya perkelahian antar siswa di dalam kelas. Yang pertama adalah emosi yang masih labil. Siswa yang masih dalam usia dini dan remaja belum memiliki emosi yang stabil. Pada usia ini, siswa belum cukup matang secara emosi, sehingga mudah marah terhadap hal-hal sepele dan menimbulkan perkelahian. Yang kedua adalah sifat siswa yang mudah tersinggung dan salah paham. Sifat mudah tersinggung dan salah paham ini sangat bisa menjadi pemicu perkelahian. Seorang siswa yang belum matang secara emosi tadi akan salah paham dengan perkataan maupun tindakan temannya yang dirasanya menyinggung dirinya, sehingga akhirnya menimbulkan perkelahian. Yang ketiga adalah kurangnya dasar-dasar keimanan. Dasar-dasar keimanan sangatlah penting untuk dimiliki seseorang, karena inilah yang menjadi benteng manusia untuk melawan cobaan dan godaan-godaan negatif yang datang dari luar. Apabila seorang siswa tidak memiliki dasar keimanan yang cukup kuat, maka akan sangat mudah untuk siswa tersebut terlibat terhadap kejahatan dan perkelahian. Yang keempat adalah pertahanan diri yang masih lemah. Pertahanan diri yang masih lemah di sini maksudnya terhadap pertahanan diri terhadap hal-hal negatif dan godaan-godaan yang datang dari luar. Misalnya yaitu pertemanan dengan anak-anak nakal dan toksik yang mempengaruhi seorang siswa untuk bertindak nakal juga dan melakukan perkelahian. Yang kelima adalah kurangnya kemampuan beradaptasi. Sekarang ini kita tahu bahwa lingkungan sekolah sudah diisi oleh beragam agama, suku, dan budaya. Apabila seorang siswa tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perbedaan ini, maka akan sangat mudah konflik-konflik dan perkelahian terjadi di antara siswa. Yang keenam adalah ingin menunjukkan diri dan keinginan untuk diakui. Kita tahu bersama bahwa siswa, khususnya pada remaja, masih mencari identitas diri mereka. Siswa cenderung memiliki keinginan untuk terlihat hebat dan diakui oleh banyak orang, sehingga akhirnya beberapa siswa mencari perhatian melalui berkelahi, karena masih beranggapan bahwa yang hebat dan yang paling kuat adalah mereka yang bisa memenangkan perkelahian. Faktor eksternal yang mempengaruhi seorang siswa dapat berkelahi di kelas. Yang pertama yaitu faktor dari keluarga, yang bisa meliputi dari pola asuh orang tua yang otoriter, broken home, kurang kasih sayang, dan konflik si anak dengan orang tua. Keempat hal ini akan menimbulkan suatu depresi pada si anak. Depresi tersebut juga akan mengakibatkan suatu keterampilan sosial yang buruk. Keterampilan sosial yang buruk ini akan menimbulkan suatu permasalahan sosial di masyarakat. Kita ambil saja contohnya yaitu perkelahian. Perkelahian itu diakibatkan karena suatu masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Namun di samping suatu pola asuh orang tua tadi yang tidak baik, yang kurang kasih sayang, orang yang terlalu dimanjakan, anak yang terlalu dimanjakan juga bisa menimbulkan suatu keterampilan sosial yang buruk. Ya, kita pasti tahu bahwa orang yang terlalu dimanjakan itu terlalu bebas. Dia mungkin saja tidak tahu aturan atau norma-norma yang ada di masyarakat. Contohnya di kelas, yaitu di mana dia melakukan sesuatu yang seenaknya. Itu bisa mengakibatkan suatu perkelahian di dalam kelas. Yang kedua adalah faktor dari sekolah, yang meliputi yang pertama yaitu karakteristik guru yang kurang baik, yang kedua karakteristik pembelajaran yang kurang memadai dan kurang menunjang proses belajar, yang ketiga adanya keberagaman dan perbedaan antar siswa, yang keempat adanya kelompok atau geng yang bersifat memecah belah,
Yang kelima itu adanya provokasi dari teman kelas. Karakteristik guru yang kurang baik di sini maksudnya bahwa seorang guru itu kurang memperhatikan apa yang sedang terjadi di kelasnya. Contohnya saja adanya suatu kelompok atau geng yang tentunya itu akan bersifat memecah belah. Kelompok dan geng ini terbentuk karena suatu keberagaman tadi dan perbedaan antar siswa. Contohnya, mereka tentu memiliki motivasi-motivasi yang berbeda dalam membuat geng tersebut. Suatu geng A dengan geng B bisa saja berkelahi karena adanya suatu provokasi dari teman kelas yang lain yang tidak suka dengan mereka. Yang ketiga adalah faktor lingkungan masyarakat yang meliputi yang pertama itu adanya anggota masyarakat lingkungan yang berperilaku buruk. Yang kedua, adanya kelompok-kelompok yang tidak baik di sekitar tempat tinggal si anak tersebut. Dan yang ketiga itu seringnya terjadi kriminal di daerah sekitar tempat tinggal anak tersebut. Ketiga hal ini akan memberikan perkembangan yang negatif pada perkembangan sosialnya. Perkembangan negatif atau perkembangan yang buruk akan mengakibatkan si anak terjerumus dalam suatu permasalahan. Kita ambil saja contohnya yaitu perkelahian tadi. Perkelahian itu diakibatkan karena suatu masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Itu terjadi tentu karena keterampilan sosialnya itu buruk atau negatif. Baik, sekarang kita membahas mengapa perkelahian antar siswa di dalam kelas itu harus diatasi oleh guru. Ya, jadi ketika guru mengatasi masalah ini, maka dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan moral, relasi, dan cara pandang siswa terhadap sesama supaya lebih baik. Ada beberapa dampak positif bagi perkembangan siswa. 1. Menghilangkan rasa egois bagi siswa dan menanamkan rasa persaudaraan antar siswa. Ya, jadi ketika masalah ini diatasi, tentunya guru memberikan nasihat bahwa sesama itu harus saling mengasihi, saling kerjasama, bukan saling bertengkar. Jadi dari nasihat tersebut nanti dapat mengubah siswa supaya lebih baik. Kemudian 2, menanamkan rasa menghargai teman dan saling toleransi. Jadi melalui nasihat dan teguran dari guru, maka siswa dapat mengambil hikmah dari nasihat tersebut bahwa sesama itu harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Kemudian mengajarkan kasih Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Jadi melalui mengatasi masalah ini dapat mendekatkan siswa kepada Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Kemudian mengajarkan siswa berpikir positif terhadap sesama. Kemudian membawa siswa bahwa pengakuan dari orang lain itu tidak menentukan siapa diri kita. Kemudian membuat siswa lebih bertumbuh dalam perkataan dan perbuatan serta relasinya dengan sesama. Jadi itu beberapa dampak atau mengapa masalah pertengkaran di dalam kelas itu harus diatasi guru. Cara mencegah perkelahian antar siswa yang pertama yaitu melakukan pendekatan kepada siswa untuk mengetahui penyebab perkelahian yang terjadi. Sebagai guru, kita mendekati siswa kita dengan cara yang lemah lembut dan siswa itu pun tidak merasa dipaksa supaya siswa itu dapat memberikan penjelasan yang benar tentang penyebab perkelahian tersebut. Yang kedua yaitu kita memberikan nasihat dan pengarahan kepada mereka supaya siswa dapat mengetahui bahwa perkelahian itu adalah hal yang salah dan kita pun dapat memberikan arahan kepada siswa mana yang seharusnya ia lakukan. Yang ketiga yaitu kita mendamaikan pertengkaran di antara mereka. Dengan mendamaikan pertengkaran,
tidak akan ada akar pahit yang tertanam dalam diri siswa itu, dan mereka pun dapat saling mengasihi bahkan mengampuni teman mereka. Yang keempat yaitu memberikan peringatan dan hukuman. Hal ini dilakukan supaya mereka merasakan bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang salah, dan hal yang salah itu memiliki konsekuensi atau hukuman. Yang kelima yaitu kita membuat kegiatan yang dapat menyatukan para siswa itu sendiri. Hal ini dilakukan supaya setiap siswa merasakan suatu kebersamaan yang terjalin dalam kelas, suatu kebersamaan dengan temannya, dan mereka pun dapat merasakan persatuan dan kesatuan di dalam kelas tersebut. Yang keenam yaitu kita memberitahu kepada orang tua siswa tersebut, supaya pun dengan melakukan hal ini orang tua dapat mengetahui apa yang dilakukan siswa di sekolah, dan orang tua dapat memberikan pembinaan kepada siswa yang bertengkar itu. Yang ketujuh yaitu kita menanamkan pendidikan agama. Hal ini bertujuan supaya siswa dapat mengetahui mana hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pandangan Alkitab tentang kekerasan. Dari Amsal pasal 10 ayat 12 kita bisa lihat yaitu kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutup segala pelanggaran. Yang kedua yaitu dari Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pefitnah menceraikan sahabat karib. Yang ketiga yaitu Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan yang keempat yaitu Pengkhotbah pasal 7 ayat 9, yaitu janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa pertengkaran adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah presentasi kelompok kami. Selanjutnya mari kita melihat video simulasi dari presentasi kami. Semoga lewat video ini kita lebih mengerti tentang manajemen kelas. Syekin, kemarin kata si Sona aku cerita yang enggak tentang Willy ke kamu kan? Aku kau. Cerita apa? Aku nggak ngomong apa-apa kok sama Sondang. Apa iya si Sondang ngomong kayak gitu sama kamu? Alah, pakai nggak ngaku lagi. Bisa-bisanya ya kamu ngarang cerita kayak gitu. Emang salah aku apa Syekin? Kok bisa-bisanya ya kamu fitnah aku kayak gitu? Ada apa sih? Kalian ini pada ribut? Kalian ada masalah ya? Ayo ngomong sama aku. Ini nih yang aku cerita tadi kamu kata si Sona aku cerita yang enggak tentang kamu ke Syekin. Enggak, aku benar-benar nggak cerita apa-apa sama Sondang. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya sama aku, mendingan kita sekarang ke rumah Sondang untuk minta penjelasannya dia. Udahlah, kalian gak usah ributin masalah ini lagi. Lagian aku gak kenapa-napa kok. Aku percaya sama saya. Dasar kamu ya pengadu domba. Aduh, sakitnya. Asih, udah berhenti. Ini ada apa? Ribut-ribut begini. Tadi si Asih nendang kaki si Syekin, Pak. Asih, kamu kok gitu sama temanmu? Gini loh Pak, kata si Sondang, Syekin ngefitnah aku, katanya aku cerita yang enggak tentang Willy. Emang benar, aku nggak fitnah dia, Pak. Ini dia Sondang. Sondang sini dulu. Iya Pak, Bapak bisa tanya sendiri ke Sondang kok. Sondang, bener kakak kemarin kamu bilang sama si Asih bahwa si Syekin ceritain yang gak baik sama si Willy? Benarkah itu?
Sundang, kamu kok diam? Coba ceritain, nanti Bapak kasih solusi tentang masalah ini. Aku minta maaf, sebenarnya Shekin gak ngomong apa-apa sama aku. Semua yang aku bilang ke Asi itu bohong belaka. Iya Sundang, tapi kamu kok lakukan hal itu? Bukankah Asi dan Shekin itu teman sekelasmu? Aku hanya iri kepada Shekin karena dia sering juara di kelas. Oh, gitu masalahnya. Kamu Sundang, seharusnya jangan iri sama temanmu, tetapi jadikan kelebihan temanmu itu sebagai motivasimu untuk belajar. Sebagai teman itu jangan saling menghina, itu jangan saling mengadu domba, tetapi saling mendukung di dalam kelas itu. Jadi sekali lagi Sundang, jangan lakukan hal itu. Untuk itu Sundang minta maaf sama si Shekin, sama si Asi, dan juga sama si Willy telah berbuat demikian. Aku minta maaf ya teman-teman. Udah bilangnya enggak. Maafin aku ya teman-teman. Iya Sundang, lain kali jangan begitu lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Jadi saya akan membagi kelompok belajar kita, dan setiap kelompok nanti saya akan kasih tugas mengenai pembuktian rumus Pitagoras. Jadi saya akan menyebutkan setiap anggota kelompok, dan saya harap di masing-masing nanti anggota kelompok ini saling kerjasama dalam menyelesaikan pembuktian rumus Pitagoras ini. Baik anak-anak, untuk kelompok pertama namanya Asi, Shekin, Sundang, dan Willy. Untuk kelompok 2 Albert, Alwin, Kristo, dan Fendi. Jadi sekarang semua siswa bergabung di kelompoknya masing-masing dan silakan buktikan rumus Pitagorasnya. Shekin, Asi, aku boleh nanya nggak? Tapi sebelumnya aku minta maaf ya udah gituin kalian kemarin. Iya Sundang, tidak apa-apa. Sekarang mau nanya apa Sundang? Cara buktiin rumus Pitagorasnya gimana ya? Gini loh, jadi caranya Gini caranya Sundang.